Kasih-Mu tak terbataskan, semua yang indah Kau rancangkan. Pengorbanan-Mu mujizat terbesar. Hidupku jadi berarti, biar kehendak-Mu yang jadi. Ku rindu selalu untuk menyenangkan-Mu. Segenap hidupku persembahkan sebagai korban syukurku Tuhan. Ku beri yang terbaik hanya bagi-Mu, pujian harum yang menyenangkan-Mu. Selama hidupku menyembah-Mu, setia dalam rencana-Mu. Ku beri yang terbaik hanya bagi-Mu, yang kudus dan berkenan untuk-Mu, Tuhan. Kehadiran-Mu kuatku, tak ternilai anugerah-Mu. Kau ku agungkan di setiap nafasku. Segenap hidupku persembahkan sebagai korban syukurku Tuhan. Ku beri yang terbaik hanya bagi-Mu, pujian harum yang menyenangkan-Mu. Selama hidupku menyembah-Mu, setia dalam rencana-Mu Tuhan. Ku beri yang terbaik hanya bagi-Mu, yang kudus dan berkenan untuk-Mu, Tuhan. Oh, ku beri yang terbaik, segenap hatiku, segenap jiwaku, jadi persembahan bagi-Mu Tuhan, yang kudus dan berkenan. Ini hidupku bagi-Mu, segala yang terbaik ku serahkan padamu Tuhan. Oh, take all of me God, jadi persembahan yang kudus dan berkenan bagi-Mu. Selama hidupku menyembah-Mu, setia dalam rencana-Mu. Ku beri yang terbaik hanya bagi-Mu, yang kudus dan berkenan untuk-Mu. Selama hidupku
setia dalam rencanamu. Ku beri yang terbaik hanya bagimu, yang kudus dan berkenan untukmu, Tuhan. Oh, ku beri yang terbaik hanya bagimu, yang kudus dan berkenan untukmu, Tuhan. Shalom warga kerajaan, puji Tuhan, kita memasuki bulan terakhir di tahun ini, Desember 2024. Saya percaya 1 tahun yang akan berlalu ini membuat kita semakin bergairah di dalam Tuhan, bertumbuh serupa Kristus, bertumbuh mempersiapkan kita memasuki tahun yang baru, the year of preparation yang ada di depan kita. Dan saya percaya itu semuanya membuat kita dipersiapkan untuk menjadi mempelai Kristus, dipersiapkan dalam kedewasaan bersama dengan Tuhan. Di bulan ini kita belajar untuk menikmati tema tentang advancing kingdom culture. Artinya bahwa kebudayaan, budaya kerajaan itu harus semakin mendarah daging dalam kehidupan kita. Saya bacakan dulu ayat tema kita bulan ini dalam 1 Tesalonika 1, dalam perikop buah pemberitaan Paulus. 1 Tesalonika 1, saya bacakan mulai ayat 6, 7, dan 8. Dan kita akan belajar dari ayat-ayat itu. Dan kamu telah menjadi penurut kami dan penurut Tuhan. Dalam penindasan yang berat kamu telah menerima firman itu dengan sukacita yang dikerjakan oleh Roh Kudus. Sehingga kamu telah menjadi teladan untuk semua orang yang percaya di wilayah Makedonia dan Akhaya. Karena dari antara kamu firman Tuhan bergema, bukan hanya di Makedonia dan Akhaya saja, tetapi di semua tempat telah tersiar kabar tentang imanmu kepada Allah, sehingga kami tidak usah mengatakan apa-apa tentang hal itu. Saudara, ada satu kata yang cukup populer bulan ini, bergema. Firman Tuhan bergema, ya kita biasanya nyanyi lagu Natal itu, kita surga bergema. Nah, ini firman Tuhan yang harus bergema melalui kehidupan kita, sehingga firman Tuhan tidak, ini ayat bagian terakhir, tidak usah mengatakan apa-apa. Tetapi seolah-olah begini, firman Tuhan tidak cuma sekedar diperdengarkan, tetapi firman Tuhan itu dipertontonkan melalui apa? Setiap tindakan kita, setiap perbuatan kita, setiap keputusan yang kita ambil, setiap langkah dalam kehidupan kita, semuanya menunjukkan firman Tuhan itu ada di dalam kita. Dan inilah yang harus kita lakukan untuk kingdom culture itu boleh terjadi buat sekitar kita. Ada beberapa hal. Yang pertama kita belajar, kamu telah menjadi penurut kami. Siapa kami di situ? Paulus dan timnya dia yang melayani di jemaat Tesalonika. Artinya untuk kita melakukan kingdom culture, ya, advancing kingdom culture dalam kehidupan kita, kita perlu tim. Kita perlu kakak rohani, kita perlu orang tua rohani yang bisa membimbing kita, memimpin kita. Kita nggak bisa sendirian. Kita perlu tim setidaknya yang membuat kita bisa berjalan bersama-sama. Ada satu quote yang bagus bilang begini, kalau kamu mau berjalan cepat, jalan sendirian. Cuman kalau kamu berjalan lama dan panjang, menempuh perjalanan yang panjang, kamu harus berjalan bersama-sama. Butuh tim, butuh kakak rohani, butuh mentor dalam kehidupan kita, butuh orang-orang yang bisa support kita, yang bisa menguatkan kita. Mungkin kita dalam titik lemah, ya kan? Dalam posisi saya duduk sekarang, saya nggak bisa lihat sisi belakang saya, ya kan? Tetapi ada orang lain yang berdiri di depan saya dan bisa melihat ke belakang saya. Saya butuh orang lain untuk menjaga saya dari sisi belakang saya. Kita butuh tim, kita butuh orang lain, kita butuh komunitas yang bisa menjaga kita tetap melakukan firman Tuhan. Amin. Itu yang pertama yang kita butuhkan. Menjadi penurut kami, menjadi sebuah komunitas, butuh sebuah komunitas yang membawa kita hidup semakin dibawa mengerti apa yang Tuhan mau dalam kita, mengerti apa rencana Tuhan atas kita, sehingga melalui komunitas itu kita semakin berjalan dalam rencana Tuhan
yang digenapi melalui kehidupan kita. Yang kedua, butuh menjadi penurut Tuhan supaya kingdom advancing culture, supaya budaya kerajaan itu terjadi dalam kehidupan kita. Kita harus menjadi penurut Tuhan. Menurut Tuhan itu melalui apa? Firman-Nya. Pertanyaannya begini ya, boro-boro kita mau ngomong taat firman Tuhan. Pertanyaannya begini, apakah setiap hari kita sudah baca firman Tuhan? Ya kan? Coba kita review bulan Desember, bulan yang baik untuk kita review ya. Coba kita review awal Januari 2024 sampai November, sampai hari ini kita mendengar pesan ini. Coba kita review. Apakah ada hari-hari yang bolong kita nggak baca firman Tuhan? Ya kan? Karena Alkitab ini jelas bilang begini, dalam penindasan yang berat, sekalipun kita mengalami kondisi penindasan yang berat, firman Tuhan itu terus kita terima dengan sukacita. Karena firman itu yang membuat kita kuat, firman Tuhan itu yang membuat kita bertahan, firman Tuhan itu yang membuat kita tetap berdiri di dalam kebenaran Tuhan. Bukan media sosial. Apa yang hari-hari ini membuat kita bergerak? Media sosial kah? Ketakutan kita kah? Kekhawatiran kita kah? Kondisi di sekitar kita kah? Begitu ya. Harusnya firman Tuhan yang terus-menerus menggerakkan kita. Sehingga kingdom culture itu boleh kita lakukan dalam kehidupan. Enggak cuma omongan, tapi praktek, tapi kehidupan ya. Jadi penindasan itu nggak jadi halangan, kondisi nggak jadi alasan untuk akhirnya kita tidak melakukan firman Tuhan dalam kehidupan kita. Itu yang kedua, menjadi penurut Tuhan melalui firman-Nya. Jadi yang pertama, kita mesti punya mentor, kita mesti punya orang tua rohani, punya tim komunitas yang membuat kita semakin ada di dalam Tuhan. Yang kedua, firman Tuhan gak boleh lepas dari kehidupan kita. Setiap hari baca, renungkan firman Tuhan, lakukan itu dalam kehidupan kita. Yang terakhir, kita belajar ada pribadi yang harus terlibat di dalam apa yang kita lakukan supaya kingdom culture terjadi, yaitu Roh Kudus. Roh Kudus yang mengerjakan semuanya. Roh Kudus yang ada di dalam kita, penyertaan sempurna dari Tuhan kita dinyatakan melalui keberadaan Roh Kudus. Nah, banyak kita nggak sadar kita mendukakan Roh Kudus dengan apa? Dengan kita mengutamakan keinginan kita, mengutamakan kenyamanan kita, mengutamakan apa yang kita pikir baik, mengutamakan apa yang kita pikir benar. Padahal Roh Kudus sudah kasih tahu dalam hati kita. Kita perlu mengaktifkan hati nurani kita supaya Roh Kudus yang terus-menerus bekerja. Dan saya percaya 3 hal itu, pemimpin rohani, komunitas, ya, lalu kemudian firman Tuhan dan Roh Kudus yang menyertai kita, itu yang memampukan kita menjadi teladan. Sehingga kingdom culture tidak cuma sekedar sebuah teori yang disampaikan, sebuah pengajaran yang disampaikan, tetapi sebuah kehidupan sehari-hari yang kita lakukan. Mulai dari lingkup terkecil di rumah kita, bagaimana suami istri, bagaimana dengan anak-anak. Mulai dari situ, waktu yang baik Desember ya, kita ambil waktu momen untuk apa? Satu keluarga kumpul bersama, mulai saling terbuka. Ada yang kurang nggak dari papa misalnya begitu. Lalu dari istri juga ngomong hal yang sama, dari anak-anak. Kita bisa mulai saling terbuka dan saling memberikan semangat, memberikan kekuatan, memberikan masukan, sehingga kita masuk tahun depan sebagai keluarga yang lebih lagi advancing kingdom culture. Ya, dari lingkup yang lebih besar, komsel kita bagaimana? Dari lingkup yang lebih besar lagi, bagaimana kita di gereja dan teman-teman sepelayanan kita. Lebih besar lagi, bagaimana kita dengan masyarakat kita. Dan saya percaya melalui kehidupan kita, keteladanan kita, itu yang akan membuat nama Tuhan dan budaya kerajaan Allah dinyatakan. Kiranya ini boleh menjadi berkat buat kita semuanya, dan kita doa untuk menutup pesan firman Tuhan hari ini. Tuhan, terima kasih buat firman-Mu. Tuhan, kalau hari ini kami mendapati kami belum punya mungkin komsel, kami belum punya mungkin kakak rohani, orang tua rohani buat kami. Tuhan, biar kami mulai tergerak untuk
menemukannya Tuhan, sehingga kami boleh bertumbuh, semakin didewasakan bersama-sama dengan mereka. Tuhan, kami juga berdoa kalau mungkin hari-hari ini kami menyadari waktu kami untuk membaca dan merenungkan firman Tuhan kurang Tuhan. Kami juga mau rekomitmen lagi untuk kami Tuhan, semakin sungguh lagi Tuhan, setiap hari kami baca firman-Mu, kami renungkan firman-Mu, kami lakukan itu. Journaling kami Tuhan, kami mau kerjakan dengan segenap hati kami. Tuhan, kami juga berdoa biar Roh Kudus semakin bergerak aktif dalam kehidupan kami, mengambil alih bukan keinginan kami, bukan ego kami, bukan kepentingan kami, tapi Roh Kudus yang kami nyatakan melalui kehidupan kita tuh, kehidupan kami Tuhan, sehingga setiap apa yang kami kerjakan Tuhan, kami menyatakan firman-Mu, kami menyatakan pribadi-Mu, kami menyatakan budaya kerajaan Allah kepada sekitar kami. Terima kasih Tuhan, berkat-Mu buat setiap kami, mempersiapkan kami memasuki tahun yang baru dalam penyertaan-Mu senantiasa. Dalam nama Yesus, haleluya, amin. Selamat Natal, selamat menyongsong tahun baru, Tuhan memberkati.